Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Silsilah dan tokoh besar manapun akan merasa merinding saat melihat legiun seperti itu. Pasukan Soaring Immortal dibantai seluruhnya dalam waktu singkat. Selain itu, prajurit yang lebih tua dari Azure Dragon memotong-motong God King seolah-olah mereka hanyalah ternak. Itu adalah bagian yang menakutkan. Sangat menakutkan, tidak banyak orang yang mengetahui legiun kuno ini. Mereka yang pernah mengetahuinya telah kembali ke bumi. Legiun Naga Biru. Namun, ada pula yang masih hidup. Dalam sebuah sekte dengan 3 kaisar, seorang leluhur terbangun sambil duduk di singgasananya di dalam istana jauh di dalam. Dia fokus-fokus ke laut besar dan merasakan rambutnya berdiri tegak setelah melihat legiun. Ras Ming kuno berubah menjadi abu setelah perang pembantaian abadi karena legiun Naga Azure dan orang bijak dari 9 dunia yang meliputi dan membantai dinasti Naga Ming. Selama periode itu, Ming kuno mendapat banyak dukungan sehingga Azure Dragon mengambil garda depan untuk menghentikan gelombang penguatan darah mereka. Pertempuran khusus ini berlangsung selama 49 hari. Bumi ditutupi oleh pasta berdarah dan pada akhirnya, Azure Dragon dengan tekad yang kuat melindungi garis pertahanan terakhir untuk menghentikan penguatan apapun. Akhirnya Kaisar Abadi Long Ming disalib di puncak. Jeritan seorang kaisar bergema di 9 dunia. Itu mungkin hal yang paling menakutkan sepanjang zaman. Kaisar dari ras arogan itu sebenarnya mematikan di zaman mereka sendiri. Pertempuran itu mengejutkan para penghuni 9 dunia. Itu adalah buah dari kerjasama orang bijak. Namun, tanpa Legiun Naga Azure, tidak akan mudah untuk membantai dinasti itu, apalagi membunuh kaisar mereka. Nenek moyang ini menjadi emosional ketika memikirkan tentang perang lama dengan kekaguman yang tulus terhadap Azure Dragon dan kepahlawanan tirani mereka. Berapa banyak keturunan yang berani menerima perintah berisiko seperti itu pada masa pemerintahan Ming kuno, tetapi Azure Dragon menerima tanggung jawab ini dan menyelesaikannya tanpa mengecewakan siapapun. Di tanah suci yang berbeda, eksistensi abadi lainnya terbangun dan menatap legiun tersebut. Yang pertama, Legiun Naga Azure, legiun paling menakjubkan di dunia, berani bertarung melawan Ming kuno ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Sayangnya, korban mereka terlalu besar. Begitu banyak jenderal dan tentara yang gugur dalam pertempuran itu sehingga mereka hanya bisa mundur setelahnya. Jika tidak, bukan giliran Soaring Immortal yang melakukan apapun yang mereka inginkan sekarang. Hanya Azure Dragon saja yang akan dengan mudah menyapu Soaring Immortal. Di tanah tandus, seorang lelaki tua bernafas dari sebuah klan kuno duduk dengan air mata berlinang saat dia melihat legiun tersebut. Azure Dragon melindungi Putra Langit. 100 pertarungan untuk membantai yang abadi. Dia mendekat, sayang sekali saya hanya memiliki 1 nafas tersisa atau saya akan memberikan kontribusi lagi untuk yang mulia di medan perang. Demi kemuliaan, yang tua yang berani tidak akan pernah mati, Azure Dragon akan abadi. Lelaki tua itu diam-diam ketika air mata menetes ke pipinya. Di tahun-tahun kelam itu, mereka melewati bahaya bersama-sama. Tanpa rasa takut akan kematian, semua orang memegang garis pertahanan terakhir tanpa berpikir untuk menyerah. Ungkapannya adalah seruan perang dan simbol mereka. Itu mewakili seluruh keinginan dan tekad mereka. Selama mereka masih hidup, mereka akan melindungi pangeran mereka dan garis pertahanan terakhir 9 dunia. Ambisi mereka adalah untuk melindungi yang mulia dan 9 dunia selain membunuh Kaisar Ming kuno. Mereka bekerja untuk mencapai tujuan ini dari awal hingga akhir. Pada akhirnya, mereka akhirnya berhasil dengan kematian Kaisar Abadi Long Ming dengan memotong bantuan bala. Eksploitasi pertempuran mereka yang termasyhur dibangun di atas darah dan udara mata mereka. Mereka mengejutkan dunia dengan pertempuran hari ini. Meski tak seorang pun pernah mendengar sebelumnya, nama Azure Dragon akan terus terulang di mana-mana di masa mendatang. Orang-orang tidak bisa berkata-kata bahkan ketika orang lain sangat mengagumi legiun tersebut. Setelah pertempuran, legiun berkemah di dalam Paro. Kota ini benar-benar sepi dan tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Banyak orang besar yang ketakutan melihat prajurit yang lebih tua di legiun. Kaki mereka gemetar tak terkendali. Sementara itu, di aula utama Paro,
Li Qiye dan Wattkeeper duduk bersama. Setelah bertahun-tahun, Tuan dan pelayannya bersatu kembali. Meskipun kamu tidak bisa hidup untuk generasi berikutnya, kamu masih cukup kuat. Vitalitasmu tidak mencapai puncakmu tetapi tidak jauh lebih lemah. Li Qiye memandang dewa yang sebenarnya dan tersenyum. Itu semua karena cinta yang Anda tunjukkan kepada saya, yang mulia. Dewa sejati tersenyum kembali, jika Anda tidak memberikan harta abadi kepada saya, memungkinkan saya untuk pulih, saya mungkin menjadi tumpukan lumpur saat ini. Li Qiye menghela nafas dan merasa kecewa, tidak perlu berterima kasih padaku, kamu pantas mendapatkannya. Saudara-saudara kita membayar mahal saat itu, tapi sayangnya, saya tidak dapat membuat semua orang tetap hidup selama bertahun-tahun. Dewa sejati hanya bisa menghela nafas setelah masa lalu diungkit. Baik dia maupun Li Qiye merasakan kekaguman yang sama ketika memikirkan tentang pengorbanan mulia di masa lalu. Dewa sejati mengubah topik, yang mulia, kapan Anda ingin menyerang Soaring Immortal? Saudara-saudara kita sudah siap, berikan saja perintahnya, kami akan meratakannya. Jangan terburu-buru. Li Qiye berkata, saya sebenarnya ingin melihat jenis kartu apa yang mereka miliki. Saya mendengar putra Kaisar Abadi Rensian telah melarikan diri dari kurungan abadi, jadi saya ingin melihat masalah apa yang bisa mereka timbulkan. Jika Kaisar Abadi Rensian masih ada di dunia ini, mungkin mereka bisa melakukan sesuatu. Tapi hanya beberapa pangeran yang berkuasa saja, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Anda, yang mulia. Jawab dewa yang sebenarnya, pangeran atau putri, terserah. Li Qiye diam acuh tak acuh, saya hanya ingin tahu tentang apa yang mereka sembunyikan saat itu dan garis keturunannya. Saya ingin melihat siapa yang garis keturunannya diubah. Saya tidak melihatnya saat itu tapi saya yakin itu ada di Soaring Immortal. Tampak bersinar dengan kilatan yang mengerikan. Bahkan seorang kaisar pun akan merasa gentar setelah melihatnya. Dewa secara sejati alami mengetahui pentingnya kilatan ini. Jika Soaring Immortal berani membiarkan keturunan Ming kuno muncul lagi, ini lebih dari cukup untuk membunuh mereka semua. Dewa juga sejati menjadi haus darah. Dia telah mengalami tahun-tahun tergelap jadi dia tentu saja tidak akan membiarkan hal itu terjadi untuk kedua kalinya. Ya, Li Qiye tidak terburu-buru, hanya saja saya tidak dapat menemukan perubahan garis keturunan saat itu atau Soaring Immortal tidak akan ada saat ini. Saat itu, dengan Kaisar Abadi Qianli dan Raja Naga Hitam, bahkan Soaring Immortal tidak punya pilihan selain tunduk dan membiarkan Gagak Hitam mencari di setiap inci tanah mereka. Sayangnya, pencarian paksa tidak menghasilkan hasil apapun. Semua leluhur yang berpartisipasi melakukan bunuh diri sementara para pangeran bersembunyi di kurungan abadi. Tidak perlu membicarakan Soaring Immortal, mereka sudah menjadi ikan di talenan. Li Qiye sambil menggelengkan kepalanya, selain memberikan kemuliaan Azure Dragon yang layak, aku punya alasan pribadi lain. Saya berharap setelah saya pergi, legiun tersebut akan tetap terkenal di 9 dunia untuk mencegah beberapa orang memiliki pemikiran yang sama di masa depan. Yang mulia, beban Anda terlalu berat. Dewa sejati menangkupkan kebugaran dan berkata, jika ini adalah masa lalu, saya ingin mengikuti dan membuka jalan lagi bagi Anda bersama saudara-saudara kita. Aku tahu pengabdianmu. Li Qiye mengangguk dan mendesah, namun, terlalu banyak korban saat itu dan saya tidak ingin hal itu terjadi lagi pada legiun. Anda semua sudah membayar cukup. Di masa depan, perang di atas 9 langit akan menjadi lebih kejam. Kamu terlalu mencintai kami. Dewa sejati berkata dengan tulus. Tidak, itu karena aku berhutang pada semua orang. Li Qiye menjawab dengan nada sedih, saya secara pribadi merekrut kalian masing-masing, tetapi berapa banyak saudara yang telah dikuburkan sekarang. Darah mereka masih menodai medan perang. Perang itu kejam, tentara dibungkus dengan kulit kuda setelah kematian, bukannya pemakaman yang layak, mereka menyemburkan darah ke seluruh medan perang. Dewa sejati dengan tegas berkata, kami, saudara, telah siap secara mental saat kami mengikutimu menuju takdir ini. Li Qiye dengan lembut menghela nafas, mungkin itu masalahnya. Perang itu kejam jadi inilah saatnya Azure Dragon menikmati kejayaan masa depan. Izinkan saya menangani perang sebagai penentu masa depan. Saya yakin kemenangan ada di tangan Anda, yang mulia. Dewa sejati berhenti.
Dia mengerti bahwa ini adalah simpati yang mulia kepada Legiun dan tidak ingin Legiun bertarung bersamanya sampai akhir yang berdarah. Ya, pada akhirnya aku akan kembali dengan penuh kemenangan. Li Qiye menatap cacing dan akhirnya membalas. Beberapa saat kemudian, Dewa Sejati dengan setengah bercanda berkata, "Yang mulia, Anda telah mendapatkan tubuh Anda kembali, jadi mungkin Anda harus membiarkan para dewi dan orang suci di dunia ini mendapatkan keturunan Anda." Hanya sedikit orang yang berani mengatakan hal ini kepada Li Qiye di generasi ini. Hanya Dewa Sejati yang akan mengangkat topik ini. Bagaimanapun, dia telah mengikuti Li Qiye begitu lama dan menginginkan, lebih dari siapapun, agar Li Qiye memiliki keturunan. Paling tidak, cabangnya akan terus terlepas dari apa yang mungkin terjadi di masa depan. Pada waktunya, Li Qiye menenangkan. Dia tidak terburu-buru mengenai masalah ini. Yang mulia, jika Anda bersedia, saya dapat mencari calon Anda agar dapat meninggalkan keturunan terkuat. Dewa tidak sejati tidak bisa menawarkan. Li Qiye tersenyum lagi, penjaga dunia, saya tidak pernah peduli untuk meninggalkan garis keturunan saya. Biarlah ini terserah takdir. Wanita yang seharusnya melakukan hal itu harus melakukannya untukku. Wordkeeper dengan lembut mengangguk dan memahami pikiran Li Qiye. Ini adalah seseorang yang telah mengalami banyak generasi dan bertemu banyak wanita luar biasa, termasuk kaisar abadi wanita. Namun, hanya sedikit yang bisa menarik perhatiannya dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa membuatnya menyetujui mereka untuk memiliki anak bersama, hal yang jarang terjadi seperti dedaunan musim gugur. Para berkumpul di Mortal Emperor menahan napas sementara Azure Dragon berkemah di Pearl. Semua orang tahu bahwa badai akan datang, badai yang lebih kuat dan paling ganas dibandingkan badai lainnya. Bahkan bisa menghancurkan seluruh laut besar. Mereka memahami bahwa Soaring Immortal tidak akan menerima kekalahan ini begitu saja. Namun, balas dendam memerlukan perang besar karena Soaring Immortal tidak akan menahan apapun. Ada kekhawatiran dan antisipasi. Apakah pemenang terakhirnya adalah sekte dengan 5 kaisar atau pasukan misterius dan menakutkan? Banyak sekte takut api perang akan menyebar ke mereka juga. Pertarungan tingkat ini akan menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Banyak sekte juga akan dilanda bencana ini. Ayo mundur sekarang atau sekte kita akan hancur. Beberapa ahli strategi yang cerdas mendorong sekte mereka untuk meninggalkan rumah mereka di laut besar. Namun, hanya sedikit yang bersedia berangkat. Bagi siapapun, meninggalkan yayasannya sangatlah sulit. Berapa banyak yang benar-benar mengambil pilihan ini? Sebelum dimulainya perang, Li Qiye melihat tamu lain di Pearl. Itu adalah Kaisar Surgawi Lin dari Soaring Immortal. Dia berubah sedikit dibandingkan kunjungan terakhir. Dia tampak lelah, tidak bersemangat seperti sebelumnya. Sepertinya kamu di sini untuk memberitahuku kabar buruknya. Li Qiye tersenyum setelah menyadari penampilan sedih pemuda itu. Lin tersenyum masam dan berkata, "Saudara Li, kita telah gagal. Nenek moyang kita kehilangan kekuasaan ketika pangeran kerajaan kembali. Soaring Immortal berada di bawah kendali para pangeran dan leluhur panjang sekarang." Li Qiye sama sekali tidak terkejut mendengarnya, sepertinya pangeran kerajaanmu tidak hanya tidak mati di penjara tetapi juga mendapatkan panen yang besar. Nasibnya enak banget ya, mereka sangat kuat. Lin tersenyum pahit, nenek-nenek moyang dari 3 cabang kami kalah dari para pangeran dan kehilangan kebebasan mereka. Mereka sekarang menjadi tahanan rumah. Awalnya, cabang ketiga mereka bertujuan untuk mengambil alih lagi. Namun, para pangeran kaisar abadi Renxian kembali dengan sangat ganas. Nenek moyang cabang ketiga bekerja sama namun masih kalah sehingga sekarang, Soaring Immortal secara kuat berada di bawah cabang kaisar abadi Renxian. Sepertinya mereka cukup mampu mengalahkan leluhur terkuatmu. Li Qiye tersenyum, mereka pasti mengalami pertemuan yang menakjubkan di sana. Penderitaan di sana telah menjadi harta karun yang besar. Kurungan abadi ditemukan di dalam biara kuno oleh Kaisar Abadi Fei. Itu sangat berbahaya. Belum lagi para dewa legendaris, bahkan 9 dari 10 kaisar penyerang akan mati. Selama ini, begitu banyak murid yang memasuki penjara tetapi satu-satunya yang selamat adalah Kaisar Abadi bisa panjang selama masa mudanya. Saat ini, para pangeran kerajaan mengalami masa sulit dan semuanya kembali hidup. Orang bisa dengan mudah membayangkan kekayaan besar yang mereka peroleh di dalam. Lin tidak tahu harus berkata apa. Meskipun menjadi salah satu murid terbaik di Soaring Immortal,
Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah iklim politik dalam sekte tersebut. Dia hanyalah seekor semut di hadapan kuat Kaisar Abadi Rensian. Pada akhirnya, dia berkata, para leluhur menyuruhku untuk memberi pesan. Pangeran Kekalahan sedang hilang saat ini. Hilang, maksudnya itu apa? Mereka menghilang tanpa jejak dari Soaring Immortal. Li Qiye mendengus. Yah, Lin merasa sulit menyampaikan topik tertentu. Saya sudah sampai. Li Qiye berkata dengan datar, nenek-nenek moyangmu curiga ada orang lain di balik layar selain para pangeran. Mereka percaya bahwa ini dapat memerdekakan Soaring Immortal dari dosa. Saudara Li, itu bukanlah niat para leluhur. Mereka hanya berspekulasi karena saat itu, pemerintahan kerajaan saja tidak cukup untuk meyakinkan semua orang. Dia ragu-ragu saat mengungkapkan ini. Agak menarik. Anak-anak ini disegel oleh Kaisar Abadi Rensian di usia muda. Meski mereka keluar di belakangan, ini bukan lagi waktunya. Mereka sendiri tidak dapat menjanjikan orang-orang besar dari Soaring Immortal untuk bergabung dengan rencana ini. Nenek moyang dari sekte Anda pasti tahu bahwa menciptakan garis keturunan Ming kuno adalah kejahatan yang dapat dipercaya dengan keselamatan sekte. Lin menjadi sedikit pucat. Dia menyadari betapa buruknya situasi ini, setelah mendengar nenek moyangnya yang kaya. Li Qiye berkata dengan dingin, ini adalah masalah yang sangat besar. Jika hal ini dilakukan oleh sekelompok anak-anak, maka kita dapat menjalinnya dengan ketidaktahuan. Namun, beberapa tokoh besar dari klan Anda juga terlibat. Meski kemudian mereka bunuh diri, hal itu tidak mengubah fakta bahwa mereka adalah partisipan. Mungkin di mata mereka, ini bukan hanya perubahan garis keturunan. Ini adalah cara bagi Soaring Immortal untuk menjadi hebat dan menghasilkan lebih banyak kaisar abadi untuk menguasai 9 dunia. Li Qiye tersenyum mengejek saat ini. Saudara Li, saya yakin nenek moyang saya tidak memiliki gagasan ini. Lin terlonjak ketakutan dan buru-buru berkata, aku menyadarinya. Li Qiye menjawab, jika mereka adalah bagian dari rencana saat itu, mereka tidak akan hidup saat ini untuk menikmati masa pensiun mereka. Lin menghela nafas lega tapi hatinya masih terasa berat. Ini adalah hal yang sangat loh. Orang-orang besar dari sekte Anda telah menyaksikan banyak badai. Bagaimana mungkin beberapa pangeran muda kerajaan bisa menjanjikan mereka untuk mengambil risiko konservasi sekte ini? Tidak mungkin. Mungkin pada generasi ayah mereka dapat menggunakan prestisenya untuk bertanya tetapi kaisar tidak ada pada saat merencanakan hal tersebut. Hanya Asura yang bisa berjanji kepada kakek tua ini untuk mengambil risiko ini. Li Qiye selesai. Bukan, itu bukan nenek moyang Asura. Lin cepat berkata, nenek moyangnya adalah leluhur terkuat dari cabang Kaisar Abadi Qianlong dan memberikan kontribusi besar di masa lalu. Meskipun dia telah membuat beberapa keputusan yang salah sebelumnya, dia tidak akan pernah berpikir untuk memulai rencana pertukaran darah. Itu bukan dia. Meskipun dia adalah orang yang mendukung Kaisar Abadi Rensian, dia masih memiliki karakter yang jujur dan tegas. Memang benar, dia bukanlah orang yang tepat. Lin merasa aman kembali. Setidaknya, cabang Qianlong mereka tak terhindarkan dari pemandangan apapun. Orang-orang tua mengirimmu ke sini, apakah mereka tertarik membicarakan dalang kali ini? Li Qiye memandang Lin dan tersenyum. Hal ini membuat Lin menjawab karena dia tidak tahu apakah dia harus membicarakan hal ini. Sebelum berangkat, nenek-nenek menceritakannya memainkannya dengan hati-hati. Sebab, hal ini bisa mencemarkan nama baik seseorang. Saya juga tahu bahwa orang tua Anda berpikir bahwa itu adalah Kaisar Abadi Rensian. Li Qiye bisa membaca pikiran pemuda itu. Tentu saja tidak, nenek moyang hanya memikirkan segala kemungkinan. Mereka pasti tidak berpikir demikian. Lin dengan cepat menjawab, dia sangat berhati-hati dalam hal ini, begitu pula dengan nenek moyangnya. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap reputasi mulia Kaisar Abadi Rensian. Terlebih lagi, seluruh sekte mereka menjaminnya saat itu. Itu bukan dia. Saya yakin tentang ini setelah beberapa perenungan. Li Qiye menenangkan, ada alasan mengapa dia yakin bahwa Kaisar tidak bersalah. Jika Kaisar benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, pada saat itu, dia tidak akan menjadi seorang kaisar. Aku tahu itu. Lin merasakan beban di pundaknya. Dalam pikirannya, keterlibatan seorang kaisar dalam konspirasi ini terlalu berlebihan. Keturunan seperti dia tidak menginginkan noda ini pada reputasi kaisar.
Terlepas dari masa lalu, Kaisar selalu menjadi orang yang berwawasan luas dengan pengendalian diri yang tinggi. Itu sebabnya dia memenangkan perebutan tahta, belum lagi prestasinya yang luar biasa setelahnya. Mungkin sekte Anda dan keturunannya tidak mewarisi kualitas yang sama, berpikir bahwa sebagai sekte 5 Kaisar, Anda pantas mendapatkan hegemoni di 9 dunia. Li Qiye tertawa kecil dan memuji. Lin tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah jeda yang lama dan keraguan-raguan yang besar, dia dengan lembut bertanya, apa pendapat yang mulia tentang hal ini? Dibutuhkan seluruh keberaniannya untuk menanyakan pendapat penguasa abadi, tangan gelap. Li Qiye menatap pemuda itu sebelum tertawa, Anda menanyakan pendapat yang mulia, gagak kegelapan. Tidak apa-apa untuk mencatat bahwa dia mendiktekan ratu kekuasaan saat itu. Ratu kekuasaan. Lin terkejut. Setelah menenangkan diri, dia berseru, itu tidak mungkin. Ratu sudah lama meninggal. Terlebih lagi, dia adalah manusia. Disitulah hal menjadi menarik. Selama penggeledahan saat itu, dia juga memeriksa jenazahnya. Dia memang meninggal lebih awal. Sebenarnya dia sangat skeptis tentang hal ini saat itu tetapi dia tidak dapat menemukan bukti nyata. Lawan merencanakan semuanya dengan baik, tidak meninggalkan satu lubang pun. Seseorang yang bisa bersembunyi ini dari Kaisar Abadi Ren Xian tidaklah sederhana. Li Qiye menyimpulkan, Lin berada dalam posisi yang sulit sepanjang waktu. Dia akhirnya menyerahkan sebuah gulungan kepada Li Qiye dan berkata dengan hormat, ini adalah catatan leluhur, mohon sampaikan kepada Yang Mulia. Faktanya, Lin tidak tahu apakah dia akan memutar gulungan ini atau tidak. Nenek moyang berkata jika Kaisar Abadi Ren Xian bukan tersangka utama, maka serahkan gulungan ini. Li Qiye menerima dan membuka untuk melihatnya. Dia kemudian menutupnya dan mendengus, orang tuamu ingin memohon hukuman keringanan. Sayangnya, hubungan saja tidak cukup. Mereka sadar, Lin berbicara dengan lemah, mereka hanya ingin meninggalkan warisan Dao agar silsilahnya dapat terus berlanjut. Nenek moyang ini tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali melakukan hal ini. Begitu Soaring Immortal kalah dalam pertempuran, mereka akan menghadapi kehancuran. Oleh karena itu, mereka meminta belas kasihan atas warisan mereka. Itu tidak mungkin. Li Qiye tersenyum dan berkata, saya bisa membuat keputusan dengan permintaan sederhana. Temukan garis keturunannya saat itu dan saya akan membiarkan sekte Anda meninggalkan warisannya. Soaring Immortal mungkin hilang tetapi setidaknya beberapa benih akan tetap ada. Lin tidak dapat berbicara karena permintaan ini tidak mungkin. Dia tersenyum kecut lagi, para leluhur tidak tahu apa-apa. 9 dunia itu terlalu besar, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak, percayalah padaku. Garis keturunan ini benar-benar tersembunyi di sekte Anda, tidak ada cara untuk melarikan diri tapi siapa yang tahu di mana dia sekarang. Li Qiye mendengus. Tidak ada kemungkinan. Nenek moyang mengatakan bahwa mereka telah memperhatikan, tidak ada tempat untuk bersembunyi di Soaring Immortal karena pada dasarnya mereka telah mencari setiap inci. Jika ini benar, satu-satunya lokasi yang mungkin adalah kurungan abadi. Jawab pemuda yang terkejut itu. Bukan itu. Li Qiye menggelengkan kepalanya, penjara tidak akan membiarkan garis keturunan ini ada, kehancuran akan datang. Itulah alasan mengapa kurungan abadi tidak digeledah pada saat itu karena pangeran kerajaan tidak memiliki garis keturunan ini. Garis keturunan Ming kuno yang murni sangat sulit untuk disembunyikan. Li Qiye sangat familiar dengan garis keturunan ini. Semuanya membangkitkan rasa penasarannya. Dia bertanya-tanya bagaimana dalang saat itu menyembunyikan garis keturunan ini dari semua orang. Lin tidak bisa melakukan apa-apa selain menenangkan kepalanya sebagai jawaban, saya kira itu tidak ada di sana. Jangan terburu-buru, itu akan segera muncul. Li Qiye berkata, saya juga ingin melihat sejauh mana garis keturunan ini berubah. Hal ini memang layak untuk diteliti lebih lanjut. Ini adalah alasan lain mengapa Li Qiye tidak berusaha sekuat tenaga saat itu. Karena dalang saat itu mampu menyembunyikan garis keturunan ini darinya, itu berarti garis keturunan itu sendiri telah mengalami transformasi besar. Oleh karena itu, dia ingin melihat secara utuh karena sudah lama sejak terakhir kali dia melihatnya. Ini akan menjadi contoh utama untuk memuaskan rasa penasarannya. Lin menghela nafas dan memahami bahwa sektenya telah menjadi mangsa Li Qiye. Meskipun dia ingin mengubah situasi, dia tidak berdaya. Di mata orang lain,
dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Tapi bagi Tuan sejati, dia hanyalah seorang junior yang tidak penting. Saudara Li, kalau begitu aku pergi, selamat tinggal. Dia berdiri dan menangkupkan di sana. Li Qiye menatapnya dan berkata, tinggalkan Soaring Immortal sekarang sebelum pertempuran dimulai. Karena mempertimbangkan persahabatan kita, aku tidak akan memikirkanmu. Meskipun Li Qiye akan menghancurkan Soaring Immortal, dia tidak menginginkan nyawa Kaisar Langit Lin. Pemuda tidak ada angkut pautnya dengan hal ini. Lin berpikir sejenak sebelumnya. Dia kemudian membungkuk dan berkata, terima kasih, Saudara Li. Saya akan mengingat kebaikan Anda, tetapi saya adalah murid Soaring Immortal, tidak peduli apakah sekte itu benar atau salah, saya tidak akan menjadi pembelot. Soaring Immortal tidak memilikinya, memang berani. Pergilah, hidup atau mati, serahkan pada keberuntunganmu sendiri. Li Qiye mengangguk. Lin menangkupkannya lagi sebelum pergi. Dia kembali ke Soaring Immortal dan bertemu dengan leluhur dari 3 cabang. Meski mereka menjadi tahanan rumah, mereka masih bisa bertemu dengan murid-muridnya. Setelah mendengar laporannya, para leluhur yang dulunya adalah jenderal di bawah Kaisar setuju. Inilah tokoh-tokoh terkemuka yang pernah mengancam 9 dunia. Nak, larilah sejauh mungkin. Jangan kembali. Pada akhirnya, nenek moyang tertua di antara mereka memberitahu Lin. Leluhur, Lin terkejut mendengar, pertempuran bahkan belum dimulai, kita tidak perlu terlalu pesimis. Masih ada harapan. Tidak ada. Nenek moyangnya merangkum, kamu tidak tahu betapa menakutkannya keberadaan yang kita hadapi. Bahkan jika Kaisar Abadi ada di dunia ini saat ini, mereka tetap tidak akan mampu menggoyahkan posisi keberadaan ini. Jika Yang Mulia telah mengambil keputusan, nasib kami tidak akan berubah. Bagaimana jika semua orang datang untuk memohon? Leluhur, Anda mengatakan bahwa Anda memiliki hubungan dengan Yang Mulia. Mungkin jika kamu dan yang lain bisa melihatnya secara langsung. Tidak berguna. Nenek moyangnya sakit lagi, kami telah menggunakan seluruh wajah kami pada pencarian sebelumnya. Sentimen telah dihabiskan. Soaring Immortal telah melewati batas, tidak ada yang bisa menyelamatkan ini. Yang Mulia punya aturannya sendiri. Memohon tidak ada gunanya sekarang bahkan jika kita bisa bertemu dengannya. Nenek moyang yang berbeda setuju. Ekspresi nenek moyang meredup setelah titik ini. Yang lain tersenyum masam dan berkata, saya ingin tahu apakah Asura akan menyesali keputusannya. Jika dia tidak mendukung Kaisar Abadi Rensian saat itu, mungkin Soaring Immortal tidak akan berdiri di depan tebing ini. Nenek moyang lainnya diam-diam memikirkan pertanyaan itu. Nenek moyang Asura akhirnya meninggal karena usia tua. Di luar berkurangnya sumber daya yang dapat memperpanjang umur, mungkin dia mulai melihat pilihannya sendiri dan perlahan-lahan kehilangan keinginannya untuk hidup. Mungkin dia tidak ingin melihat Soaring Immortal berada dalam situasi berbahaya saat ini. Keheningan seruling, suasana suram menyelimuti seluruh peserta. Kami benar-benar tidak punya harapan. Kaisar Surgawi Lin berbicara dengan lemah tanpa rasa percaya diri. Tidak ada. Nenek moyang tertua dari perjanjian, semuanya diputuskan saat Azure Dragon Legion keluar. Tapi tidak ada yang berubah. Masih ada Legiun Macan Pemberani dan yang lainnya. Saat kami melewati batas, semuanya telah ditentukan. Bahkan Kaisar pun tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya akan berjuang sebentar dan menyebabkan perang menjadi lebih dahsyat. Sekte kami sangat kuat tetapi bisakah dibandingkan dengan Ming kuno saat itu? Bahkan jika kita bisa menghasilkan seorang kaisar saat ini, mereka belum tentu lebih kuat dari Kaisar Abadi Long Ming juga. Nenek moyang yang lain menghela nafas. Nenek moyang tertua menjawab, Ming kuno masih menjadi abu. Kaisar Abadi Long Ming disalib di atas puncak dewa, teriakannya menggema di 9 dunia. Betapa mengerikannya sekte kita akan hilang di generasi kita. Kita semua adalah orang berdosa, tidak ada jalan keluar dari hal ini. Kami telah mengecewakan nenek-nenek moyang kami. Nenek moyang lainnya tidak berkata apa-apa. Mereka tidak diremehkan dan dihormati oleh para penggarap dan sekte lainnya. Namun, mereka tidak berdaya menghadapi bencana ini dan akhirnya merasakan usia mereka. Roh mereka penurut, tetapi daging lemah. Tapi kita masih bisa berjanji kepada pangeran kerajaan untuk menyerah dalam membalas dendam. Mungkin kita bisa membuat Yang Mulia dan para pangeran melakukan negosiasi damai. Lin masih belum menyerah.
Soaring Immortal telah menerima begitu banyak, itu adalah rumah kedua baginya, tidak mungkin dia bisa berdiri dan menonton. Kamu tidak mengenal mereka. Nenek moyang berjanji, pembalasan mereka tidak dapat dihentikan, jika tidak, kami tidak akan menjadi penghuni rumah. Para leluhur menghela nafas lagi. Jika mereka masih muda dan penuh vitalitas, mereka akan memiliki peluang untuk menang sambil melawan pangeran kekuasaan. Sayangnya, mereka sekarang sudah tua dan tidak bisa bertahan lama dalam pertarungan. Sementara itu, kekuasaan para pangeran tidak menjadi tua di penjara. Usia mereka menjadi faktor utama kemenangan mereka melawan nenek moyang. Meski sengaja bersembunyi di penjara, mereka tetap mendapat keuntungan dari bencana tersebut. Lin muda berkomentar, ini bukan hanya untuk diri mereka sendiri, mereka juga ingin membalas dendam pada ayah mereka. Kata nenek tertua, untuk Kaisar Abadi Rensian. Mengapa? Lin terkejut mendengarnya. Seorang leluhur lain menjelaskan, rasa malu, setidaknya di mata mereka. Soaring Immortal adalah sekte dengan 5 kaisar. Ayah mereka adalah seorang kaisar yang tak terkalahkan namun ia masih harus menyerah dan dipaksa tunduk dengan rantai di anggota tubuhnya. Mereka merasa ini adalah tujuan terbesar dalam kehidupan ayah mereka. Itu sebabnya mereka ingin membalas dendam demi ayah mereka. Mungkin itulah alasan mengapa mereka mengambil bagian dalam rencana ini. Leluhur yang lain menambahkan, mereka mungkin tahu bahwa mereka tidak punya peluang untuk melawan Yang Mulia, jadi mereka ingin membentuk garis keturunan terkuat untuk menghasilkan kaisar abadi terkuat dari kumpulan murid terbaik di sekte kami dengan harapan ini akan cukup untuk mengalahkannya. Bagaimana dengan kaisar sendiri? Lin harus bertanya. Nenek moyang lainnya saling melirik. Mereka adalah leluhur terkuat di sekte tersebut sehingga mereka mengetahui rahasia informasi yang tidak tersedia bagi orang lain. Bahkan Yang Mulia memuji kaisar atas wawasannya. Nenek moyang tertua menjelaskan, meskipun ada banyak ketidaknyamanan pada saat itu, kaisar tetap merasa damai setelah kenaikannya dan tidak pernah menyampaikan kata pun yang buruk tentang Yang Mulia. Faktanya, beberapa leluhur bertanya-tanya apakah kaisar telah melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Yang pada akhirnya memungkinkan dalang saat ini untuk melaksanakan rencana tersebut. Namun, bahkan Gagak Hitam pun membantahnya. Itu menunjukkan bahwa kaisar tidak memenuhi syarat dengan ini dan tidak mengecewakan Asura yang mendukungnya saat itu. Pengekangannya memungkinkan Dark Crow dan Soaring Immortal hidup berdampingan dengan damai. Jika bukan pangeran yang menjadi dalangnya, lalu siapa? Lin tidak bisa menemukan orang lain di Soaring Immortal yang bisa diperintahkan kepada pangeran. Nenek moyang tertua dengan putus asa berkata, itulah inti masalahnya. Kami memiliki seseorang yang bersembunyi di antara barisan kami, orang yang sulit ditangkap. Itu adalah garis yang menempel pada sekte kami dalam kegelapan tapi kami tidak tahu siapa itu. Lin merasa merinding setelah mendengar ini. Sekte yang termasuk terkuat di dunia sedang diliputi kegelapan. Orang luar tidak akan pernah mempercayai hal seperti itu. Kami tidak dapat menemukan dalang ini. Dia berkata dengan tidak percaya. Tidak, nenek moyang keluarga kecil berjanji, iblis ini bersembunyi dengan sangat baik dan mungkin telah melakukannya sejak lama melalui perencanaan yang licik. Inilah alasan mengapa aku muncul sebelum waktu yang ditentukan. Itu untuk menyelidiki masalah ini tetapi tidak ada hasil. Faktanya, bukan hanya saya. Nenek moyang orang lain di masa lalu juga tidak bisa. Pada akhirnya, mereka mati setelah kehabisan umur. Nenek moyang yang hampir mati ini tidak akan pernah meninggalkan hibernasinya karena 1 hari lagi berarti 1 hari lagi mendekati kematian. Namun, beberapa leluhur yang sangat kuat secara pribadi menyelidiki masalah ini tetapi semuanya gagal. Sayang sekali waktu tidak menunggu kita. Nenek moyang tertua berkata dengan sedih, mungkin jika saya memiliki umur 1000 tahun lagi, saya akan dapat memancing dalangnya. Atau mungkin jika kamu dilahirkan beberapa generasi lebih awal sebelum kami menyegelnya, kamu bisa menjadi seorang kaisar juga. Itu mungkin bisa memancing orang ini keluar atau kaisar yang ada bisa menghilangkan ancaman ini. Dia melanjutkan sambil melihat ke arah Lin. Lin menjadi malu dan memerintahkan, aku telah mengecewakanmu dan Soaring Immortal. Itu bukan salahmu. Nenek moyang keluarganya, kamu dilahirkan pada periode yang salah. Bahkan tanpa Long Aotian, kamu juga tidak bisa menjadi seperti itu. Semua sudah ditentukan oleh takdir. Kalau begitu kita hanya bisa menunggu kematian.
Lin mengundang. Nenek moyang yang lain menjawab, tidak ada yang bisa kami lakukan. Cabang Rensian sudah memegang kendali bahkan sebelum para pangeran kembali. Saat ini, genggaman mereka menjadi semakin erat. Nenek-nenek moyang dari cabang Rensian dan para pangeran bukanlah satu-satunya yang memiliki keyakinan ini. Ini adalah ambisi semua pemuda di sekte kami. Mereka menambahkan kekuasaan dan panggung yang lebih besar lagi, 9 dunia. Mereka ingin bersinar lebih terang dari orang lain. Ambisi yang tidak dapat ditolak ini membuat para murid melanggar perjanjian. Situasi saat ini memutuskan saat itu juga. Tulang tua kita tidak bisa berbuat apa-apa meskipun kita ingin Soaring Immortal tenang. Kaum muda tidak akan menerima kebosanan dengan terkurung dalam domain ini. Oleh karena itu, tidak peduli apakah para pangeran kembali atau tidak, atau leluhur panjang yang memegang kendali, Soaring Immortal pada akhirnya akan terwujud. Kita bisa menghentikan mereka untuk satu generasi, tapi tidak selamanya. Orang tua seperti kita pada akhirnya akan mati dan golongan muda akan mengambil alih. Ambisi yang tak terbatas ini telah membuat sekte kami parameternya. Bahkan jika para pangeran tidak ada di sana dan tidak ada leluhur panjang, orang-orang seperti Long Aotian akan tetap muncul. Dia menghela nafas dan melanjutkan. Dengan kata lain, saat kita memilih Kaisar Abadi Rensian, hasil ini telah diputuskan. Mungkin ini semua adalah bagian dari rencana seseorang, pengembangan garis keturunan Ming kuno, pencarian paksa, dan ambisi kaum muda saat ini. Ini adalah strategi yang licik, yang direncanakan selama beberapa generasi hingga saat ini. Hanya ada dua hasil bagi kami karena hal ini. Pertama, kemenangan dan jadilah sekte yang tak terpecahkan selama berabad-abad. Kedua, kehancuran dan kehancuran. Lin menduga akan terkejut. Karakter macam apa yang mempersiapkan rencana ini selama beberapa generasi di balik bayangan. Nenek moyang yang lain diam karena mereka terlambat menyadari hal ini. Mereka kehilangan kendali atas situasi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi setelah mendengarkan para leluhur. Meski begitu, dia juga tidak berdaya. Jika Ratu Penguasa masih hidup, mungkin dia bisa mengubah nasib kita. Nenek moyang muda lainnya berpikir. Mungkin. Yang tertua menjawab setelah jeda singkat, Ratu Kekaisaran Rensian adalah wanita yang cerdas dan baik hati. Dia sadar akan pasang surutnya politik dan berhati-hati sebagai pendukung kaisar. Seseorang harus berbicara tentang kontribusinya ketika berbicara tentang keberhasilan kampanyenya. Sayangnya, dia meninggal terlalu dini dan tidak menikmati kemuliaan yang layaknya seorang ratu kekuasaan. Ya, mengingat sifatnya yang baik, mungkin dia bisa menyelesaikan kebenciannya pada pangeran. Di bawah bimbingannya, para pangeran bisa menjadi orang yang baik hati dan salah satu dari mereka bahkan bisa menjadi seorang kaisar. Kehadirannya memiliki peluang untuk menghilangkan kegelapan yang membayangi sekte kami. Nenek moyang yang berbeda setuju. Lin tidak menanggapi karena tidak ada jalan kembali ke masa lalu. Kamu telah mempelajari semua yang perlu kamu pelajari. Nenek moyang tertua memberitahu Lin, bawalah beberapa murid dan tinggalkan Soaring Immortal, sejauh mungkin. Jangan kembali. Kami sudah memilih mereka. Pergilah dengan tenang di malam hari, tidak perlu mengucapkan selamat tinggal atau memberitahu siapapun. Nenek moyang orang lain memberikan daftar kepada Lin. Yang tertua melanjutkan, meskipun tidak ada yang bisa menyelamatkannya, cabang ketiga kami masih memiliki sisa sumber daya. Kami telah mengemasnya untuk Anda. Ambillah dan lihat apakah Anda dapat melanjutkan cabang ketiga kami di masa depan. Leluhur, Lin tidak ingin pergi. Dia buru-buru berkata, saya ingin tetap tinggal sampai akhir. Ada kandidat lain untuk menjadi pemimpin rencana cadangan. Saya tidak bisa pergi pada saat-saat sulit ketika Anda telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk melatih saya. Tidak, ada alasan mengapa kami memilih Anda untuk melakukan ini dan agar Anda pergi menemui Yang Mulia. Nenek moyang tertua berkata, tidak ada yang lebih cocok darimu. Yang Mulia menyukai Anda jadi dia tidak akan mengejar saat Anda melarikan diri. Hal ini mungkin tidak terjadi pada orang lain. Tapi, Lin membuka mulutnya. Nenek tertua menyela dia, tidak, tapi. Keputusan sudah diambil. Ini adalah waktu bagi Anda untuk membalas kami dan sekte ini. Pembayaran sebesar-besarnya adalah dalam melanjutkan warisan ketiga cabang kami. Sambil memandangi leluhur, Lin mengerti bahwa masalah ini sudah selesai. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat bersujud ke tanah.
Kepalanya menyentuh tanah 9 kali saat dia berbicara, saya minta maaf karena saya tidak bisa bersama kalian semua, harap berhati-hati. Pergilah, jangan berbalik dan melihat. Ingat, jangan memikirkan balas dendam. Jagalah warisan kami agar benih kami kekal abadi. Itu lebih dari cukup. Yang tertua berkata dengan sungguh-sungguh. Muridmu patuh. Dia membungkuk, lagi sebelum pergi sambil mengunci gigi. Air mata hampir membutakan tetapi dia tahu ini adalah pertemuan terakhir mereka. Dia tidak akan bisa kembali ke Soaring Immortal lagi. Nenek moyang yang duduk perlahan menutup mata mereka setelah Lin menghilang dari pandangan. Mereka telah menerima keadaan dan tidak lagi mencoba hal lain. Di Pearl, Li Qiye masih duduk di tempat yang sama setelah Lin pergi. Namun, Matriarch Yu ada di sisinya. Dunia dikejutkan dengan kedatangan Azure Dragon Legion. Mereka yang mengetahui Legiun tahu bahwa Anda akan kembali memerintah dan tidak ada yang akan memiliki kesempatan untuk kehendak surga. Siapa yang masih akan berjuang dalam situasi ini? Akankah Soaring Immortal masih mencoba membalas dendam? Dia tersenyum dan berkata, Li Qiye juga menawarkan, Soaring Immortal akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka kali ini, menghancurkan semua yang mereka miliki dalam pertempuran ini. Putra Kaisar mungkin kuat tetapi mereka tidak boleh buta. Mereka harus mengetahui pentingnya penampilan Azure Dragon. Karena perang belum dimulai secara resmi, masih ada waktu untuk mundur. Jika mereka tidak bodoh, mereka akan pergi dan mencari jenderal tua saat itu untuk datang dan berbicara dengan Anda. Itulah yang akan saya lakukan untuk melindungi Soaring Immortal karena mereka tidak memiliki peluang untuk memenangkan perang ini. Ibu pemimpinnya terkejut. Itulah kenapa kamu bukan mereka dan mereka bukan kamu. Li Qiye tersenyum, mereka tidak pernah memikirkan tentang negosiasi perdamaian. Ditambah lagi, meskipun mereka menginginkannya, itu bukan lagi tanggung jawab mereka. Orang yang berada dalam bayangan pasti akan mencoba sesuatu. Hal apa yang membuat orang ini cukup percaya diri untuk melawan Anda, Yang Mulia? Dia menganggap semuanya aneh. Orang-orang yang mengetahui tentang gagak kegelapan menyadari bahwa ini adalah tiran abadi, tangan gelap di balik tirai di 9 dunia. Ini adalah generasi tanpa seorang kaisar. Kekuatan dan kekuatan apapun yang mencoba melawannya sama saja dengan melempar telur ke batu. Tapi sekali lagi, hal itu juga tidak akan berakhir baik jika kaisar menentangnya. Ini bukan hanya potensi pertarungan mereka. Mereka benar-benar percaya diri tetapi yang lebih penting, waktu tidak menunggu mereka. Li Qiye menjelaskan, apakah kamu tidak menunggu mereka? Dia sedikit lamban. Karena saya secara pribadi telah muncul di generasi ini, tidak lagi abadi. Dalam menyadari hal ini dan fakta bahwa saya tidak memiliki kaisar abadi di belakang saya. Ini adalah kesempatan terakhir dan satu-satunya waktu mereka untuk membunuhku. Itu sebabnya Dalang akan berusaha sekuat tenaga. Dia menjelaskan, Gu Zun juga mempercayai hal ini, tidak akan ada kesempatan lagi setelah ini. Jadi, karena Dalang sudah merencanakan ini begitu lama, mereka tidak akan mampu menahan amarah karena membiarkanku pergi begitu saja. Dia mengungkapkan senyuman penuh geli. Jadi untuk Tuan dan Gu Zun, Mika harus melakukan sesuatu di generasi ini karena saya akan berada di atas 9 surga di generasi berikutnya. Jadi di masa depan, tidak peduli seberapa kuat mereka dan jika mereka benar-benar bisa naik ke sana, mereka tidak akan ada apa-apa di tempat itu. Pada saat itu, saya bisa menghancurkan mereka seperti semut. Mereka berdua juga memahami hal ini sehingga mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan perencanaan selama beberapa generasi dengan tidak mencoba yang satu ini. Sang ibu pemimpin terguncang dengan dugaan buruk. Dia berseru, kamu selalu tahu siapa dalangnya. Tentang itu, Li Qiye hanya melaporkan dan tidak menjawab secara langsung. Kamu juga mengetahuinya selama penggeledahan. Ibu pemimpinnya adalah pengikut lama jadi dia secara alami memahami senyuman darinya dan memperhatikan. Di masa lalu, dia tidak membicarakan hal ini jadi dia pikir kurangnya bukti adalah alasan mengapa dia tidak bisa menjatuhkan hukuman. Sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Itu hanya tebakan, bukan berarti aku menyembunyikannya, pada akhirnya kamu akan mengetahuinya. Li Qiye mendengus. Dia tidak terlalu terkejut. Di dunia ini, siapa yang lebih baik dalam membuat rencana selain pria di hadapannya? Pada saat itu, mengapa kamu tidak menangkap semua orang dan melenyapkan Soaring Immortal? Dia penasaran.
Li Qiye merenung sejenak sebelum menghela napas, mungkin saya tidak mampu melakukannya. Orang-orang tua itu semua berlutut di sana, membenturkan dahi mereka ke tanah sampai darah mulai mengalir. Mereka telah berkontribusi dan merusak hidup mereka untuk saya. Itu sebabnya saya memberi mereka kesempatan, berharap mereka dapat menemukan dan menghilangkan kegelapan ini. Sayangnya, mereka terlalu tua untuk bisa menandingi dalangnya. Orang ini bersembunyi dengan sangat baik sehingga mereka gagal menemukan apapun. Oleh karena itu, dia mengungkapkan kilatan mematikan, ditambah lagi, garis keturunan Ming kuno selalu menggangguku. Selama ini, orang-orang telah mencoba meneliti dan mengembangkan garis keturunan ini. Dapat dikatakan bahwa dalang di Soaring Immortal telah melakukan pekerjaan terbaiknya dalam upaya ini. Saya ingin melihat sejauh mana mereka telah mencapainya. Ini akan memungkinkan saya untuk memahami evolusi garis keturunan ini. Jika dalang telah menghabiskan banyak generasi untuk berduka dengan saya, maka saya akan memberi mereka kesempatan. Setelah usahanya berhasil, saya akan memeriksanya dan generasi mendatang akan memiliki pemahaman lebih lanjut tentang garis keturunan ini. Kenali dirimu sendiri, kenali musuhmu, seseorang akan memenangkan 100 pertempuran tanpa mengalami kekalahan. Dia mentransfer pada saat ini. Yang mulia, Anda ingin memanfaatkan dalang ini untuk mengamati evolusi garis keturunan Ming kuno. Ibu pemimpinnya mengerti. Karena orang-orang selalu mencoba melakukan ini, saya sebenarnya sedikit khawatir bahwa garis keturunan ini akan tiba-tiba berubah dan menegaskan ke dalam garis keturunan kita sendiri hingga kita tidak dapat membedakan antara garis keturunan manusia dan garis keturunan Ming. Oleh karena itu, jika seseorang telah mencapai level tertinggi itu akan menjadi bahan referensi yang baik agar masyarakat di masa depan dapat belajar bagaimana melindungi diri dari keturunan-keturunan ini. Dia tersedak. Seluruh dunia Kaisar Fana menahan napas sebelum pertempuran yang tak terhindarkan itu. Fenomena ini semakin parah melanda Laut Besar. Banyak kekuatan besar yang menakutkan. Pakar mereka tetap waspada. Laut Besar akan segera menjadi medan perang. Api perang akan menyebar ke banyak negara besar. Pada saat itu, begitu banyak makhluk yang meratap dalam ratapan. Namun, ketika orang-orang terlalu cemas dengan perang ini, sesuatu yang sangat aneh terjadi di 9 dunia. Berdengung, suara yang menyenangkan namun mengharukan terjadi. Meski tidak terlalu keras, triliunan makhluk mendengarnya dengan jelas. Bahkan orang tuli pun dapat mendengar suara ini karena berasal dari hati. Pada malam ini, 9 dunia sedang mendidih karena kegembiraan. Semua orang terbangun dari tidurnya, bahkan monster tua yang tidur di bawah tanah. Langit malam tiba-tiba berubah cerah dengan suara menyenangkan yang sama yang mencapai seluruh penjuru 9 dunia, dataran, lembah dalam, gurun, dan bahkan di lautan pejalan kaki. Orang-orang dapat melihat sinar astral Grand Dao turun dari langit ke seluruh tempat di 9 dunia. Mereka tampak seperti sungai yang dekat dan jauh pada saat yang sama, mengalir menuju tempat yang tidak diketahui atau asal-muasal Dao yang tak terhitung jumlahnya. Udara tidak mengalir dari sinar seperti sungai ini, hanya partikel dan cahaya terang. Setiap Grand Dao memiliki warna dan bentuk yang berbeda tetapi semuanya murni. Ini adalah bentuk tenaga dan energi paling murni di dunia. Grand Dao seperti itu tidak tercipta dari budidaya dan akumulasi. Itu berasal dari sumbernya dan mencakup kekuatan seluruh generasi. Itu hanya akan muncul pada terbentuknya suatu generasi. Ketika semua kekuatan di 9 dunia berkumpul untuk membentuk Dao besar ini, hal itu pada akhirnya akan membentuk sesuatu yang selalu diimpikan para penggarap selama beberapa generasi, kehendak surga. Beberapa di antaranya berbentuk sungai yang gemericik. Lebih banyak yang tampak seperti sungai tak berujung sementara yang lain tampak seperti galaksi yang mengembang di atas. Semua orang di 9 dunia kagum melihat Grand Dao ini mengalir di langit, tidak semua orang cukup beruntung melihat pemandangan menakjubkan ini dalam hidup mereka. Itu hanya akan terjadi sekali dalam setiap generasi. Apa itu? Seorang junior menunjuk ke langit karena ini adalah pertama kalinya. Pengumpulan kehendak surga, kekuatan satu generasi yang dipikul oleh 9 dunia. Kehendak surga akan segera muncul bersama kaisar masa depan kita. Seorang senior yang pernah melihat ini sebelumnya menjelaskan. Kehendak surga, ekspresi juniornya berubah menjadi kegembiraan. Semua orang yang bersemangat ingin memiliki kehendak surga, inilah tujuan akhir mereka.
Itu berarti tak terpisahkan seumur hidup dan menjadi penguasa generasi sebagai seorang kaisar. Begitu banyak orang yang bekerja keras hanya untuk menjadi tulang kering dalam perjalanannya. Meski demikian, bahaya dan upaya yang diperlukan tidak menghentikan orang untuk mencobanya. Godaan tahta sungguh tak terputus. Kemana mereka pergi? Seorang junior bertanya kepada seniornya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Grendel yang mengalir. Senior itu menggelengkan kepalanya, tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan bahwa mereka mengalir menuju surga yang tinggi. Yang lain percaya bahwa mereka sedang menuju asal-usul dunia atau hati Dao kita. Jawaban sebenarnya masih menjadi misteri. Apa sumber kekuatan? Junior yang lain bertanya-tanya tentang kekuatan paling murni yang menyertai Grendel ini. Itu adalah pertanyaan untuk Kaisar Abadi. Rumor mengatakan bahwa mereka jarang menggunakan kekuatan penuh mereka setelah memikul kehendak surga. Beberapa orang lanjut usia bahkan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menggunakan kekuatan tertinggi dari kehendak surga. Meski begitu, Anda masih bisa membayangkan kekuatannya. Itu memanggul 9 dunia dan berisi kekuatan satu generasi, jadi gunakan saja imajinasimu. Para junior tercengang mendengarnya. Mungkinkah kekuatan gilakah ini? Tidak heran mengapa begitu banyak orang menginginkan kehendak surga. Saat Grendel mengalir, cahaya perlahan muncul dari portal di langit. Platform berdebu menjadi bersih dan mulai bersinar kembali. Banyak orang yang bersemangat untuk mencoba setelah melihat portal Dao yang pulih. Orang-orang dari generasi sebelumnya ingin melihat tempat lain di 9 dunia dan bertemu teman lama mereka. Tak perlu dikatakan lagi, generasi muda tidak pernah meninggalkan dunianya sendiri. Tentu saja, mereka sangat senang mendapat kesempatan mengunjungi dunia lain. Beberapa ahli penggalian ke langit sementara Grendel mengalir di atas. Beberapa orang mengambil harta dan artefak suci mereka selain menggunakan seni mereka yang tiada taraf. Hanya ada satu tujuan, untuk memahami kekuatan Rendao dengan merebutnya. Sayangnya, semuanya sia-sia. Mereka tidak dapat mengambil satu pun kekuatan dari Grendao. Tak satu pun dari mereka berhenti. Percuma saja, tidak ada yang bisa melawan langit dan bumi terlepas dari kekuatan. Seorang senior yang berpengalaman dalam kegelapan, jika Anda dapat mencuri kekuatan dari Grendel ini, itu berarti Anda dapat menghancurkan langit dan bumi, 9 dunia. Jika itu terjadi, maka Anda tidak memerlukan kekuatan dari Grendel menelan 9 dunia. Sayangnya, belum ada seorang pun yang pernah mencapai level ini sejak awal waktu. Para ahli yang mencoba ini hanya bisa menyerah satu demi satu setelah gagal mencuri kekuatan Grendel. Senior itu benar. Jika mereka mampu melawan langit dan bumi, maka mereka akan menjadi lebih kuat dari Kaisar Abadi. Konyol sekali jika mereka mencuri kekuatan di sini pada saat itu. Sementara itu, Li Qiye berdiri di bawah sinar bulan di dalam Pearl dan menatap Grendel yang mengalir. Dia melihat tersenyum kekuatan murni mereka. Inilah satu-satunya saat di setiap generasi yang sangat saya nantikan. Itu membuat jantungku mati rasa berdetak lagi. Dia mengundang penjaga dunia dan ibu pemimpin berdiri di kiri dan skema. Mereka menatap hal yang sama. Pemandangan yang sangat indah. Sayang sekali bahwa beberapa orang tidak dapat melihatnya seumur hidup mereka, kata ibu pemimpin dengan emosi. Ya, itu hanya terjadi satu kali dalam setiap generasi. Setelah malam yang indah ini akan terjadi persaingan yang sangat kejam. Kegembiraannya terlihat jelas, begitu pula tanduk perang dari para jenius di 9 dunia. Li Qiye tersenyum dan berkata, terlepas dari semua itu, mustahil untuk merasa bosan menonton ini. Setiap generasi berbeda dalam beberapa hal. Menonton adegan ini berarti seseorang masih hidup, jantungnya masih berdetak. Kali ini sedikit berbeda. Dewa sejati menatap dengan hati-hati dan akhirnya berkata, dia telah hidup lebih lama dari ibu pemimpinnya sehingga pengetahuannya bahkan lebih luar biasa. Dia bisa melihat sesuatu yang berbeda kali ini. Sang matriark menatap Grendel lagi setelah mendengar Word Keeper. Dia tidak memperhatikan apapun dan berkata, apa bedanya? Sang matriark hanya pernah melihat kehendak surga satu kali, jadi dia tidak bisa menandingi ketajaman wawasannya. Kekuatan, Grendel, dan hukum langit dan bumi. Dewa sejati perlahan menjelaskan, ada sesuatu yang kurang pada mereka atau mungkin mereka beresonansi dengan sesuatu. Singkatnya, ada sesuatu yang berbeda dalam pertemuan ini dibandingkan sebelumnya. Penjaga dunia, kamu cukup tertarik.
Li Qiye tersenyum dan berkata, generasi ini jelas berbeda dari generasi-generasi lainnya dan bahkan semua zaman yang hilang. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, zaman ini akan menjadi istimewa karena generasi ini. Kita berada di puncak zaman ini. Dewa benar terkejut. Tidak, kami masih belum mencapai titik maksimal. Li Qiye menenangkan, tetapi zaman ini akan berbeda karena aku, Li Qiye. Ini bukan puncaknya tetapi akan bersinar lebih terang. Ia akan mampu mencapai ujung dunia dan bersinar cemerlang. Generasi mendatang tidak akan mampu mencapai ketinggian ini lagi. Li Qiye sepertinya sedang membual, namun Wordkeeper dan sang matriark merasa bahwa ini adalah hal yang wajar. Mereka tahu bahwa Yang Mulia telah mempersiapkan hal ini selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang pernah merencanakan sesuatu yang lengkap di masa lalu. Wordkeeper telah berpartisipasi dalam perang abadi sebelumnya dengan Li Qiye. Dia sadar bahwa kartu sebagai Li Qiye sangat buruk di luar imajinasi. Inilah alasan mengapa pria itu mampu berdiri tegar selama berabad-abad. Tahta adalah milikku di generasi ini, tetapi idealnya, kehendak surga itu sendiri hanyalah hiasan. Dia memutar dan berkata perlahan. Kehendak surga hanyalah hiasan. Sang ibu pemimpin tercengang mendengar pernyataan yang begitu berani. Dia secara alami tahu betapa menantangnya dia, tetapi kalimat ini masih mengejutkannya. Kehendak surga mungkin bukanlah segalanya bagi seorang kaisar, namun itu adalah kekuatan mereka yang tak terkalahkan dan dukungan terkuat mereka. Orang luar tidak akan pernah mempercayai Li Qiye tetapi kedua orang di sini mengerti bahwa ini adalah kebenaran. Ada hal lain di atas kehendak surga. Dewa sejati harus bertanya. Mungkin tidak ada definisi yang baik untuk ini. Tapi seperti yang Anda tahu, ada periode waktu yang lebih lama dari satu generasi, yaitu zaman. Dewa sejati dengan hati-hati memikirkan jawaban ini karena dia tahu apa itu zaman. Suatu zaman adalah suatu periode waktu yang terdiri dari banyak generasi dan zaman. Sejarah terdiri dari banyak generasi milik kaisar atau era seperti era ekspansi Desoles sebelum era kaisar. Semuanya adalah bagian dari suatu zaman. Oleh karena itu, zaman khusus ini terdiri dari era kesunyian hingga era kaisar saat ini. Beberapa orang percaya bahwa era Desolate memang merupakan awal dari zaman ini. Sayangnya, tidak ada yang benar-benar dapat memverifikasi klaim ini dan mengetahui awal sebenarnya dari zaman ini. Lalu kekuatan apa yang kamu cari? Ibu pemimpin yang biasanya tenang itu mendapati dirinya keluar dari karakternya. Li Qiye tersenyum dan kecewa, King Feng, pandanganmu tentang akhir dunia terlalu sederhana. Pertarungan terakhir itu tidak akan mudah. Kehendak surga saja tidak cukup. Jika tidak, maka banyak kaisar abadi dan raja abadi akan maju secara bertahap. Begitu banyak kaisar brilian dan raksasa tak terkalahkan yang telah tumbang. Beberapa kubu dan sekutunya yang tidak dapat dihentikan juga mengalami kekalahan. Perang ini tanpa ampun dan persaingan untuk mendapatkan kehendak surga tidak ada bandingannya, hanya permainan antar anak-anak, tidak layak untuk disebutkan. Dia menghela nafas saat ini. Saya tahu Anda bisa menjadi orang terakhir yang tersenyum, Yang Mulia. Anda memiliki begitu banyak kartu tersembunyi dan jurus pamungkasnya yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Kata ibu pemimpin. Li Qiye menggelengkan kepalanya, saya memiliki banyak kartu tersembunyi tetapi hanya efektif melawan makhluk hidup. Mereka dapat mengancam banyak keberadaan seperti kuburan dan kaisar. Bahkan di atas 9 langit, saya masih memiliki cukup uang untuk melawan kaisar dan raja. Namun, di akhir dunia, kartu-kartu tersembunyi ini tidak efektif. Lalu bagaimana dengan jurus pamungkasnya? Dewa merasa benar ingin bertanya. Yang dia maksud adalah pilar kristal yang digunakan Li Qiye untuk mengancam tambang abadi unggas kristal. Benda itu hanya bisa digunakan sebagai ancaman. Li Qiye dengan lembut menggelengkan kepalanya, tidak peduli seberapa kuatnya karena ketika digunakan, semuanya sudah selesai. Bahkan dalam situasi yang paling menyedihkan sekalipun, saya tetap tidak bisa menggunakannya karena itu berarti akhir dari segalanya. Ini digunakan untuk pertaruhan, untuk melihat siapa yang memiliki ketabahan mental dan hati Dao yang lebih baik. Oleh karena itu, dia melihat ke arah Grand Dao yang mengalir dan berkata, karena itu, saya membutuhkan kekuatan yang nyata. Dengan kekuatan nyata, saya bisa menjadi orang terakhir yang tersenyum dibandingkan hanya memainkan permainan yang mengancam. Itu sebabnya kekuatan kehendak surga saat ini tidak seberapa jika dibandingkan
Dewa sejati dan ibu pemimpinnya diam. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang besar, mereka tidak dapat membayangkan tingkat kekuatan yang diberikan oleh Li Qiye. Mereka telah melihat para kaisar dan mengetahui betapa kuatnya mereka, terutama ketika para kaisar menjadi tergila-gila dengan kehendak surga mereka. Namun, Li Qiye mengejar kekuatan yang mana kehendak surga hanya memainkan peran kecil. Itu melebihi imajinasi mereka. Sayang sekali aku tidak bisa melihat gayamu yang tak terkalahkan. Dewa sejati berkata dengan nada emosi. Li Qiye terkekeh dan menatap tajam, tidak bisa melihat adalah hal yang baik. Kemenangan akan menjadi semesta yang cerah sementara kekalahan, kita tidak seharusnya membiarkannya. Dua lainnya hanya mendengarkan dan tidak berani membayangkan lebih jauh. Mereka adalah seorang veteran dan memahami bahwa tingkat perang ini jauh lebih kejam dibandingkan dengan pengalaman mereka sendiri. Terbentuknya kehendak surga yang hampir terbentuk membuat semua kekuatan di 9 dunia bersemangat. Mereka akhirnya menunggu sampai saat ini dan sangat bersemangat untuk mencoba. Dalam waktu singkat, setiap dunia berdebat tentang kandidat terbaik untuk Kaisar Abadi. Tentu saja, daftar mereka berbeda karena 9 dunia tersebut belum terhubung. Para jenius ini belum pernah bertengkar dengan satu sama lain sehingga semua orang hanya membicarakan dunia mereka sendiri. Di Mortal Emperor, kandidat teratas adalah Verces dan Long Aotian. Banyak yang sangat optimis dengan Verces. Tentu saja, Long Aotian mendapat banyak pendukung karena Soaring Immortal. Meskipun banyak orang di Mortal Emperor merasa bahagia, suasana ini tidak bertahan lama. Bagi beberapa penggarap di Laut Besar, bencana akan datang. Ledakan. Sebuah ledakan keras menggema di seluruh Laut Besar. Pilar hitam tebal turun dari langit dan tampak seperti angin puting beliung. Itu membawa kekuatan badai yang tak terhentikan yang langsung mengoyak langit dan melaksanakannya menuju lokasi kekuatan besar. Kekuatan besar ini menguasai 13 sekte kecil sehingga cukup kuat. Mereka telah menghasilkan banyak God King di masa lalu. Kami sedang diserang, bersiaplah. Nenek-nenek di sini kaget dan berteriak. Dentang, dentang, dentang. Lonceng peringatan berbunyi di mana-mana dan sekte tersebut menyiapkan penghalang pertahanannya. Ledakan. Namun, penghalang ini tidak berguna sebelum tornado hitam ini dan langsung runtuh seperti kata-kata kering. Membunuh. Setiap anggota sekte mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang. Beberapa leluhur bahkan membakar darahnya sendiri untuk melancarkan serangan terkuatnya. Gemuruh. Dunia sedang berguncang dan usaha mereka sia-sia. Upaya mereka tidak signifikan sebelum tornado hitam dan semua serangan dipatahkan. Dalam waktu singkat, terjadilah termosfer di mana-mana. Semua murid ditarik ke dalam tornado dan hancur menjadi kabut darah. Bahkan nenek moyang pun tidak bisa melarikan diri. Dalam waktu singkat, teriakan menggema di seluruh dunia. Tanah leluhur kekuatan besar ini berisi lebih dari 10.000 murid tetapi mereka langsung terpotong-potong oleh tornado hitam ini, cara yang mengerikan untuk mengakhirinya. Para penonton dibuat ngeri dengan kekuatan tak dikenal ini, yang mampu menghancurkan kekuatan besar dalam sekejap mata. Ledakan. Tornado tersebut terus menelusuri dan menembus tanah leluhur sepenuhnya. Gemuruh. Seluruh tempat mulai berguncang dengan gelombang pasang di sekitarnya. Sepertinya akhir dunia akan datang. Setelah menembus tanah leluhur, angin puting beliung terus mengebor hingga ke bagian terdalam di mana urat bumi berada. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terus berlanjut. Tornado tiba-tiba menjadi lembut setelah mencapai urat bumi seperti binatang jinak. Urat bumi melilitnya seperti rantai panjang. Ekor angin puting beliung masih melayang di angkasa seperti layang-layang. Benda apa itu? Banyak orang yang merasa ngeri dengan angin puting beliung ini. Namun, orang-orang besar itu saling melirik karena mereka tidak tahu apa itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah kebingungan, angin puting beliung hitam kedua menembus langit dan menyerang ibu kota suatu negara. Membunuh. Para murid di sana juga menangis. Dan terbang ke langit untuk bertarung. Nenek moyang God King dari negara ini adalah orang pertama yang melakukan kontak dan menggunakan gerakannya yang paling mendominasi untuk menghentikannya. Tembok megah ibu kota yang membentang ribuan mil langsung runtuh di hadapan tornado ini seperti selembar kertas. Lebih banyak teriakan terdengar ketika para murid dirusak oleh tornado menjadi kabut darah. God King menangis dalam kesedihan dan keengganan. Bahkan God King terkuat di negara itu masih tidak bisa menghentikan tornado sama sekali.
Angin kencang menembus dadanya dan membuatnya bergabung dengan rekan-rekan muridnya menjadi berkeping-keping. Bahkan makhluk kuat seperti dia sangatlah tidak berarti dan tidak dapat melindungi rumah dan anak-anaknya. Ini adalah akhir yang tragis bagi seorang God King. Ledakan. Tornado ini menembus urat bumi dan menjadi lembut seperti yang pertama sambil memanjangkan ekornya. Apa yang terjadi? Orang-orang mengira bahwa tornado pertama mungkin merupakan bencana alam, namun kemunculan tornado kedua membuat mereka sadar bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Namun, siapa yang menciptakan tornado hitam ini? Apa tujuan penghancuran sekte-sekte ini? Ledakan. Tornado ketiga menambah kepanikan. Kali ini, garis keturunan kekaisaran menjadi sasarannya. Ini menantang garis keturunan kekaisaran. Banyak yang terkejut melihat pemandangan ini. Suara mendesing. Sistem pertahanan kekaisaran langsung muncul untuk menghentikan tornado hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan pertama dihentikan tetapi berlanjut hingga 3 kali lagi. Sistem pertahanannya tersendat dan dengan dentuman keras, tornado ini akhirnya menembus untuk menyerang tanah leluhur dari garis keturunan tersebut. Leluhur, tolong lindungi kami. Pada saat kritis ini, nenek moyang dari garis keturunan ini berdoa dengan darah umur panjang mereka. Murid-murid lainnya berlutut di tanah dengan darah dan air mata, mereka memohon kepada leluhur mereka untuk kembali dalam semangat dan melindungi sekte mereka. Ledakan. Di bawah teriakan anggota sekte yang berjumlah 10.000, Kaisar Abadi ini muncul. Keinginannya langsung meletus dalam bentuk sosok agung untuk menghentikan angin puting beliung dengan tangannya. Nenek moyang kita tidak terkalahkan. Para murid bertepuk tangan melihat leluhur mereka menyegel langit dengan telapak tangannya dan melindungi keturunannya di saat yang berbahaya ini. Itu adalah Kaisar Abadi untukmu. Banyak yang berkata dengan penuh emosi, kekuatan besar tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan kekaisaran. Perlindungan seorang kaisar lebih kuat dari apapun. Bang, ketika orang-orang gembira karena kehendak kaisar telah menghentikan tornado, aura kekaisaran melonjak keluar dari tornado seperti banyak kaisar yang mengambil tindakan. Mereka membentuk tombak paling tajam dan paling kejam di dunia ini dan langsung menembus segala hal. Tombak itu menembus sosok agung dan menghancurkan keinginan kekaisaran. Tidak, keturunan dari garis keturunan kekaisaran berteriak setelah melihat kehendak leluhur mereka dihancurkan. Jeritan itu penuh dengan keputusasaan karena mereka mengerti bahwa satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Mustahil, banyak tembakan besar yang ketakutan pucat di laut besar. Bahkan keinginan seorang kaisar pun hancur, betapa mengerikannya kekuatan ini. Di tengah keheranan mereka, mereka juga akhirnya memahami sejauh mana kekuatan musuh mereka yang sebenarnya. Yang tidak mengejutkan siapapun, tornado tersebut menembus tanah leluhur hingga mencapai urat bumi. Siapa yang melakukan ini? Semua orang masih belum memahami tujuan pelakunya menghancurkan garis keturunan kekaisaran ini. Sementara itu, kelompok Li Qiye juga menyaksikan tornado destruktif dari Paro. Dia memiliki senyuman di wajahnya. Soaring Immortal ingin menggunakan urat bumi di laut besar. Ibu pemimpin Yu langsung memahami maksudnya. Dalam di Soaring Immortal ingin mengubah segalanya dengan satu pertempuran menggunakan urat bumi. Itulah satu-satunya hal yang dapat mendukung formasi tingkat tinggi mereka. Li Qiye terkekeh. Formasi apa ini? Dia bertanya. Dia menjawab dengan geli, orang ini tahu bahwa saya berpengalaman dalam semua seni di 9 dunia, terutama teknik kekaisaran dan formasi besar dari Soaring Immortal, beberapa bahkan berasal dari saya. Karena itu, mereka ingin melakukannya secara berbeda dengan menggunakan formasi yang saya tidak tahu untuk pertempuran ini. Dia melanjutkan, rumor mengatakan bahwa ketika Kaisar Abadi Fei mendapatkan kurungan abadi, dia juga menemukan beberapa item termasuk formasi. Ini adalah artefak yang sangat tua, bukan dari zaman kita. Dalang ini mampu memahami benda kuno ini, satu prestasi yang luar biasa. Itu pasti seseorang dengan talenta dan kecerdasan tertinggi. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk membentuk formasi ini. Sepertinya Soaring Immortal sudah siap. Dalang ini pasti telah melakukannya selama lebih dari 1 atau 2 generasi. Sang ibu pemimpin bergumam, itu benar, formasi seperti itu tidak dapat dipahami bahkan oleh makhluk paling bijaksana sekalipun dalam waktu singkat. Apalagi menyempurnakan formasi ini membutuhkan waktu yang lama juga.
Anda dapat mengatakan bahwa Soaring Immortal telah terpengaruh sepenuhnya, generasi mudanya tidak menginginkan apapun selain muncul kembali. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Apakah ada nama untuk formasi ini? Dewa sejati menatap formasi ini dengan kilatan kegembiraan di matanya. Jika saya tidak salah, formasi ini disebut penghancuran abadi segala arah. Li Qiye menjawab, meskipun saya tidak memiliki cetak birunya, saya telah merasakan seni terhebat dari zaman ini sebelumnya. Orang lain mungkin tidak memahaminya setelah mempelajarinya seumur hidup, tetapi hal itu tidak dapat luput dari pandangan saya. Senior Wordkeeper, apakah kamu menunggu formasi selesai? Ibu pemimpinnya memperhatikan penampilan dewa yang sebenarnya dan bertanya. Saya belum melakukan pemanasan sejak pembunuhan abadi. Sudah waktunya bagi Legiun Azure Dragon kita untuk meletus dan menunjukkan bahwa kita tak terkalahkan. Soaring Immortal akan menjadi batu asa kami. Dia mengungkapkan postur tirani dan menyatakan, Raja tidak bisa berkata apa-apa. Legiun ini berani melawan Ming kuno saat itu. Di mata mereka, Soaring Immortal bukanlah apa-apa. Mereka tidak takut pada hari-hari gelap saat itu jadi mereka tidak takut pada Soaring Immortal sekarang. Gemuruh. Dalam waktu singkat, 5 kekuatan besar telah dihancurkan di Laut Besar, termasuk garis keturunan kekuasaan. Setelah setiap ledakan, tornado hitam akan turun dan mengakhiri kekuatan besar. Semua petani ketakutan setelah setiap ledakan. Mereka tidak tahu silsilah mana yang selanjutnya. Beberapa sekte sudah mulai melakukan evakuasi, berharap bisa lolos dari bencana ini. Lihat ke sana, sebuah fenomena visual aneh yang muncul setelah kehancuran mereka, menarik perhatian seluruh dunia Kaisar Fana. Berderit, suara-suara keras yang bergerak datang dari langit seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan sedang bergerak. Itu adalah dunia luas yang ingin turun ke Laut Besar. Ia memiliki gunung-gunung ilahi dan sungai-sungai yang cukup besar untuk menampung naga. Ada paviliun yang menjulang tinggi, menjadikannya tampak seperti dunia para dewa. Dunia khusus ini memiliki langit dan bumi sendiri, yang memungkinkannya menunjukkan keberadaan yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang paling mengerikan adalah kekayaan energi yang menyebar ke seluruh tempat. Itu penuh dengan kekuatan dan memancarkan kehadiran banyak kaisar abadi. Di berbagai daerah terdapat banyak aura yang berbeda-beda. Salah satu gunung tertentu memiliki pedang energi yang mampu menciptakan zona baru dengan satu tebasan. Satu benteng mengeluarkan suara guntur sementara sungai lain penuh dengan kekuatan petir. Dunia ini tampak seperti surga abadi dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya sangat bagus untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Ia ditarik oleh 5 tornado hitam hingga ke Laut Besar. Inilah alasan mengapa semua orang bisa mendengar suara tarikan yang berat ini. Apa itu? Seorang junior mengetik. Melonjak abadi. Seseorang dari generasi terakhir berkata, seluruh sekte akan turun ke Laut Besar, bukan hanya seorang murid atau legiun. Apa akibatnya? Junior itu bertanya lagi. Kasus terbaik adalah jika hanya mengambil alih Grand Sea. Kasus terburuknya adalah seluruh dunia Kaisar Fana. Senior ini adalah seorang God King namun dia masih khawatir. Kedatangan Soaring Immortal bukanlah hal yang baik. Di masa lalu, Long Aotian dan beberapa murid saja sudah cukup untuk menyapu monster laut dan iblis di zona ini. Tapi sekarang, laut ini tidak cukup untuk memuaskan selera seluruh sekte. Itu pasti akan mengambil alih Laut Besar dan bahkan mungkin seluruh Kaisar Fana. Ledakan, tornado hitam lainnya turun dari langit. Satu lagi tanah leluhur dari kekuatan besar yang dihancurkan dan tidak ada yang mengejutkan. Ratapan tenggelam menggemuruh saat semua murid lawan tercabik-cabik. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang di kawasan ini dan seluruh dunia menyadari siapa pelakunya. Banyak keturunan yang takut menjadi yang berikutnya. Ledakan. Setelah jeda singkat, Legiun muncul di hadapan semua orang di depan wilayah laut tempat Soaring Immortal berada. Jumlahnya hampir 10.000 orang, beberapa masih mempertahankan bentuk iblis dan binatang aslinya. Beberapa monster laut ini berukuran sangat besar. Seekor kepiting berukuran sebesar pulau dan satu ayunan cakarnya dapat menimbulkan gelombang yang cukup besar. Orang dapat langsung melihat bahwa legiun ini baru saja dibentuk. Itu tidak teratur dan kurang pelatihan yang tepat. Meski demikian, energi darah mereka masih melonjak ke angkasa. Masing-masing ahlinya cukup perkasa.
Pemimpinnya adalah Hailin yang baru-baru ini terkenal dengan naga emas dan Ding Yuanhou berdiri di kiri dan memikirkannya. Jika kita tidak bersatu sekarang untuk melawan Soaring Immortal, kita semua akan diusir dari rumah atau dibunuh. Suara Hailin menggema sebelum perang dimulai. Membunuh. Dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap Soaring Immortal dan konstruksi maju. Legiunnya ditarik masuk sebelum Soaring Immortal menyelesaikan penurunannya. Hailin ingin memanfaatkan kesempatan ini dan menghentikan proses masuk. Beberapa God Kings melindungi Hailin tepat di sebelahnya. Monster laut besar juga mendorong menuju portal. Lindungi rumah kita. Para prajurit mengikuti petunjuk Hailin. Mereka rela mengorbankan diri mereka untuk melawan Soaring Immortal. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, satu legiun turun dari Soaring Immortal untuk menemui para penyerang. Pemimpinnya adalah seorang jenderal tua dengan baju besi ilahi. Pedangnya bersinar dengan cahaya berdarah. Rasa haus darahnya tidak kunjung hilang. Sekilas terlihat jelas bahwa dia adalah seorang jenderal yang berpengalaman dan galak. Kamu tidak tahu batasanmu sendiri, hanya mencari kematian. Jenderal tua itu menangis dan memimpin pasukannya untuk melawan tentara lainnya. Dia mendominasi dan tidak dapat dihentikan. Para ahli biasa tidak bisa menghentikan satu permainan pun. Pada akhirnya, Hailin, sang naga emas, dan Ding Yuanhou bekerja sama untuk menghentikan lelaki tua ini. Teriakan perang melanda seluruh wilayah secara bersamaan dengan kesedihan dan suara patah tulang. Upaya Hailin memberikan harapan bagi banyak kekuatan besar. Mereka mulai berdoa untuk kemenangan Hailin. Tentu saja, orang-orang sadar bahwa peluangnya hampir nol. Bagaimanapun, pasukan yang baru dibentuk tidak bisa melakukan apapun terhadap sekte kuat seperti Soaring Immortal. Doa mereka tidak terkabul. Tidak lama setelah dimulainya perang, pasukan Hailin terus-menerus tersendat karena bukan tandingan Soaring Immortal. Meski memiliki keinginan keras untuk bernyanyi, pasukan mereka berhasil direkrut dalam waktu singkat. Para prajurit datang dari mana-mana dengan kemampuan berbeda-beda dan tidak memiliki pelatihan sebelumnya. Saat pertempuran hampir berakhir, legiun lawan dibantai. Mayat-mayat jatuhan dari langit dengan anggota tubuh yang terputus. Hujan darah juga mulai turun. Para penyintas yang beruntung mencoba melarikan diri tetapi legiun Soaring Immortal memburu mereka. Tangisan kematian mereka membuat pendengarnya menangis. Sangat sedikit yang berhasil melarikan diri dari hidup-hidup. Hailin terluka parah dan dikawal oleh naga emas, Ding Yuanhou, dan beberapa monster laut besar. Kekalahan mereka menjanjikan kekuatan-kekuatan besar di laut besar. Kepanikan pun meluas. Gemuruh. Berakhirnya perang adalah awal dari kehancuran lagi. Tornado hitam lainnya menyerang garis keturunan kuno. Silsilah tidak berusaha melawan sama sekali. Nenek-nenek dan murid muda lari menyelamatkan diri dari tanah leluhur. Tornado itu mengalir ke urat bumi di dalam tanah leluhur. Meskipun murid-murid yang melarikan diri tidak berusaha melawan, banyak dari mereka masih tersedot ke dalam angin puting beliung dan terbunuh. Dalam beberapa hari berikutnya, lebih banyak lagi tornado yang turun. Masing-masing menghancurkan kekuatan besar dan mengambil urat bumi mereka. Ada juga beberapa upaya perlawanan tetapi mereka dihancurkan oleh legiun bertahan dari Soaring Immortal. Sebanyak 10 tornado telah menghancurkan 10 garis keturunan, beberapa di antaranya tingkat kehancuran. 10 tornado yang menyerupai 10 rantai hitam menarik seluruh sekte abadi yang melonjak ke laut besar. Pemandangannya luar biasa seolah-olah ada dua dunia di lokasi ini, satu di lautan dan satu lagi di langit. Setelah masuk, tornado menciptakan hukum yang tebal. Pada saat yang sama, beberapa medan perang lama jatuh dari langit. Mereka penuh dengan kekacauan dan kekuatan primordial. Mereka bergabung dengan hukum yang tebal dan bersatu membentuk sebuah medan raksasa sebesar benua. Tahap pertempuran khusus ini cukup besar untuk memobilisasi miliaran pasukan ke tempat manapun di 9 dunia. Satu garis keturunan kekuasaan akan kesulitan untuk memiliki satu pun dari medan perang kuno dan kuat ini. Saat ini, Soaring Immortal sebenarnya punya begitu banyak. Sumber dayanya yang melimpah bukanlah hal yang utama-utama. Apa yang ingin dilakukan Soaring Immortal? Banyak yang penasaran. Mereka meniru Kaisar Abadi yang biasanya membangun tahapan ini untuk memeriksa pasukan sebelum mobilisasi. Sebuah spekulasi besar terjadi. Ini bukan sekadar inspeksi atau peperangan. Seorang God King dari generasi terakhir memperhatikan sesuatu, sepertinya mereka ingin membangun formasi tertinggi.
Formasi seperti itu bisa menyerang tempat manapun di 9 dunia dan juga bisa bertindak sebagai penghalang. Jika ada yang ingin menyerang sekte tersebut, mereka harus menerobos garis pertahanan ini terlebih dahulu. Tapi legiun apa yang cukup kuat untuk menembus formasi ini? Dalam waktu singkat, Grenzi mengalami kepanikan yang meluas. Mereka memahami bahwa setelah platform pertempuran ini terbentuk, Soaring Immortal dapat menyerang sekte manapun dimanapun lokasinya. Namun, orang lain harus menghancurkan formasi ini terlebih dahulu. God King lama itu benar. Platform pertempuran ini didirikan pada formasi besar yang disebut penghancuran abadi segala arah oleh Li Qiye. Sementara itu, berita lain keluar. Hailin sekali lagi mengumpulkan pasukan untuk melakukan serangan balik, yang terdiri dari lebih dari 30 kekuatan besar yang menyatu kali ini. Selain itu, orang-orang tambahan bergabung dengan barisannya setelah berita tersebut, bahkan beberapa garis keturunan-keturunan. Perekrutannya tidak terbatas pada Grenzi saja. Para ahli bahkan sekte dari daerah lain juga ikut bergabung di dalamnya. Ini karena kehadiran Soaring Immortal menekan semua orang. Bahkan mereka yang bukan dari Grenzi merasa bahwa setelah Soaring Immortal menguasai wilayah ini, mereka juga akan mengirim ekspedisi ke tempat lain. Karena kekhawatiran ini, beberapa sekte diam-diam mengirimkan ahlinya juga. Semua leluhur ini menyembunyikan identitas mereka sehingga tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Pasukan ini cukup perkasa dan menjadi sekutu terkuat untuk melawan Soaring Immortal. Karena Hailin selalu berada di garis depan dalam melawan Soaring Immortal, dia dinominasikan sebagai Komandan Legiun. Meskipun terdapat banyak ahli dan sekte di Legiun ini, banyak orang yang tidak optimis terhadap hal tersebut. Aliansi ini mungkin kuat tetapi masih merupakan kelompok sampah. Bagaimana bisa menandingi Legiun yang diselenggarakan dengan baik dari Soaring Immortal? Orang-orang ragu bahkan sebelum pertempuran. God King yang tajam berkomentar, yang paling ganas adalah satu-satunya yang dapat menangani Soaring Immortal saat ini. Misalnya, Azure Dragon Legion miliknya sangat ganas. Hanya kekuatan seperti itu yang bisa bersaing dengan Soaring Immortal. Setelah Verces dibesarkan, semua orang beralih ke Pearl. Namun, Legiun dan Verces ini tidak aktif. Belum ada yang mengetahui rencana mereka. Pasukan Hailin harus bekerja sama dengan Verces. Itulah satu-satunya peluang untuk menang. Banyak yang menganut keyakinan ini. Faktanya, beberapa anggotanya mengusulkan hal ini kepada Hailin. Mereka sadar bahwa sedikit karakter yang dapat berbicara dengan Verces. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar Hailin datang sendiri untuk membicarakan aliansi baru. Ini adalah usulan yang masuk akal karena Hailin dan Verces pernah bertemu di masa lalu. Terlebih lagi, Verces bahkan pernah membantu sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada kandidat yang lebih baik daripada Hailin untuk pergi dan berbicara dengan Li Qiye. Pada akhirnya, atas rekomendasi pasukannya, Hailin pergi menemui Verces di Pearl. Li Qiye memberikan cukup wajah dan memberikan audiensi. Dia duduk tinggi di aula dan tersenyum pada Hailin. Mohon maaf atas kunjungan mendadak saya, Saudara Li. Hailin tidak berani menunjukkan sedikit pun dan membungkuk ke arah Li Qiye dengan penuh kerendahan hati. Dia terkenal saat ini dan dipuji sebagai pemimpin dalam pertarungan melawan Soaring Immortal. Dia sangat dipengaruhi dan dicintai oleh banyak kekuatan besar di Grenzi. Terlebih lagi, dia adalah komandan sekutu saat ini sehingga kemakmuran dan otoritasnya hanya berada di bawah Verces dan Long Aotian. Orang lain akan merasa puas diri dan sombong. Namun, Hailin pernah mengalami pengalaman mendekati kematian sebelumnya dan dia tahu bahwa ada pertemuan besar antara dia dan seseorang seperti Verces. Ditambah lagi, Verces telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya jadi dia berhutang padanya. Silakan duduk. Li Qiye dengan lembut mengangguk dan berkata dengan hati-hati. Hailin duduk dan menangkupkannya, Saudara Li, Soaring Immortal adalah ancaman besar bagi seluruh dunia Kaisar Fana. Sebagai anggota Grenzi, saya memiliki tanggung jawab untuk melawan. Saya kurang pengalaman tetapi cukup beruntung bisa didukung oleh semua orang. Saya datang ke sini, mewakili aliansi Kaisar Fana, untuk meminta bantuan Anda. Li Qiye tersenyum melihat sikap rendah hati pemuda itu dan berkata, sepertinya kamu tahu bagaimana harus bertindak, tahu kapan harus mendorong dan kapan harus menarik. Terima kasih. Hailin berkata, ini tidak ada dalam kemuliaan pribadi. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup Grenzi.
Saya di sini untuk dengan rendah hati meminta bantuan Anda, Saudara Li. Hailin bukanlah orang yang lembut. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat arogan dan percaya diri. Kalau tidak, dia tidak akan sering bertabrakan dengan Long Aotian. Namun, masalah ini merupakan krisis eksistensial sehingga ia melepaskan harga dirinya untuk meminta bantuan. Keberlangsungan laut besar tidak ada keadilan denganku. Li Qiye dengan lembut menenangkan. Kamu mungkin bukan berasal dari laut besar tapi kamu masih lahir di dunia Kaisar Fana. Hailin buru-buru menambahkan, jika laut besar jatuh, Soaring Immortal akan mengarahkan pedangnya ke Kaisar Fana selanjutnya. Pada akhirnya, Anda tetap harus melawan mereka. Lebih baik melawan mereka sekarang sebelum mereka menjadi lebih kuat. Itu hanya melonjak abadi. Menghancurkannya, bagi saya, adalah hal yang mudah, tidak layak untuk dibicarakan. Li Qiye berkata tanpa berpikir. Yah, Hailin tidak menjawab. Li Qiye tersenyum setelah melihat ini, kamu adalah komandan sekutu jadi kamu bisa menunggu sampai Soaring Immortal dan aku saling membunuh, lalu memanfaatkan kekacauan yang tersisa, menangkap kedua belah pihak pada saat yang bersamaan. Mungkin Anda akan menjadi pemenang terakhir dalam kompetisi kehendak surga. Gengsi Anda akan membuat dunia mendengarkan Anda sehingga Anda bisa menjadi kaisar berikutnya. Tidak, aku khawatir kamu salah paham, Saudara Li. Hailin berkata, saya jelas tidak memiliki ide ini dan tidak berani mencoba menerapkannya, tidak ada seorang pun yang akan menjadi kaisar kecuali Anda di generasi ini. Li Qiye dengan lembut menenangkan, tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tindakan berbicaranya lebih keras daripada kata-kata. Petik 2.2. Hailin terdiam setelah mendengar ini. Sementara itu, Li Qiye hanya melihat dan menunggu. Setelah sekian lama, Hailin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, saya tahu Anda tidak mempercayai saya. Bagaimanapun, perang bukanlah sebuah lelucon. Pertarungan ini akan melibatkan nasib seluruh dunia Kaisar Fana dan persaingan memperebutkan tahta. Saya dapat memahami mengapa Saudara Li memilih untuk tidak memobilisasi pasukan Anda. Hailin merasa bahwa kehati-hatian Li Qiye memang beralasan. Jika Li Qiye dan Soaring Immortal terjebak dalam pertempuran yang memakan banyak korban, maka dia akan kehilangan semua yang telah dia usahakan. Bersambung.